Pak Wamen, apa penjelasan Anda terhadap keberatan masyarakat sipil soal tadi pengadilan Anda mengatakan pelarangan kegiatan tidak perlu pengadilan. Tapi bagaimana dengan SKT atau surat keterangan terdaftar bagi ormas? Yang Ya, jadi begini Mbak Rosi, ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dia sebagai ormas itu secara de jure bubar. Lalu mengapa sehingga di dalam bagian mengingat SKB tersebut kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014. Di situ dikatakan bahwa organisasi tanpa SKT ya dia sah. Artinya apa? Artinya bahwa organisasi maupun perkumpulan itu boleh saja. Tetapi kemudian berdasarkan putusan yang sama dikatakan bahwa boleh dilakukan pelarangan selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pelanggaran hukum. bagaimana, Tadi dikatakan Prof? sebentar, ya. Soalnya bagaimana tadi dengan Waketum Gerindra yang ini ada tuduhan yang atau tudingan yang cukup serius bahwa ini adalah sebenarnya menutupi Ya extrajudicial begini, killing kalau terhadap apa 6 yang dikatakan FPI. oleh Mas Fadli John itu kalau dalam hukum pembuktian namanya unfair prejudice. Unfair prejudice itu tidak boleh ada dalam hukum pembuktian. Kita berbicara soal kematian 6 orang FPI itu masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana hasil Komnas HAM. Jadi tidak boleh ya. Ini kita berbicara dalam konteks hukum dan dalam konteks hukum pembuktian namanya unfair prejudice, persangkaan yang tidak wajar yang mencoba merangkaikan satu dengan yang lain itu tidak boleh. Saya hanya berbicara hukum ANSI. Dan Prof. yang kedua, tadi saya ingin menanggapi dari Mas Fadli Zon yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ormas harus diberi teguran dan lain sebagainya. Asumsinya itu kalau dia masih terdaftar. Terasumsinya kalau dia masih sah secara de jure. Tetapi pemerintah berpendapat ketika SKT itu sudah tidak diperpanjang lagi, maka dia sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ngapain harus memberi teguran? Siapa yang kita tegur sementara secara de jure dia sudah dianggap bubar. Kalau justru kita menegur itu terjadi contradictio interminis. Di satu sisi pemerintah menganggap dia sudah bubar karena SKT diperpanjang, kok dia diberi teguran sebagai organisasi masyarakat? Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh Ya. ada dalam logika Baik. hukum contradictio interminis seperti itu. Saya ingin Ya. dengar apa tanggapan Fadlizon? Ya, pertama masalah prejudice itu. Ini kan namanya orang berpendapat ya. Dan saya kira masyarakat juga banyak yang berpendapat semacam itu. Itu bukan masalah prejudice. Boleh dong orang berpendapat seperti ini. Negara bebas, ini negara demokrasi. Karena kita beranggapan bahwa persoalan itu meskipun dalam proses kan sudah diakui bahwa itu ada penembakan. Dan itu yang ditembak itu diumumkan oleh pemerintah siapa yang ditembak itu. Oke. Laskar FPI yang disebut ya. Kita mungkin fokus Nah, pada setelah FPI artinya- dibubarkan, bukan tentang penembakan itu. Anda mungkin ingin bukan. melihat, Anda ingin Saya melihat. mau mengatakan yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita lihat yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan sendirinya sudah bubar kalau tidak terdaftar SKT. Ini kan juga logika terbalik-balik. Coba lihat pernyataan-pernyataan kita flashback ketika itu. Ada pernyataannya Pak Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sendiri mengatakan boleh, tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda. Mendapatkan pelayanan pemerintah ya dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas. Saya bikin ormas hari ini tanpa harus ada SKT kan boleh. Siapa yang melarang? Itu dijamin oleh konstitusi kita. Ya. Prof. Edi. Ya boleh Mas Fadli John, tetapi Ya, ingat boleh. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang tidak terdaftar atau perkumpulan yang tidak terdaftar itu dia sah, tetapi dia boleh dilarang. Dia bisa dilarang oleh pemerintah Kalau melanggar hukum. apabila melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban dan melanggar hukum. Betul. Makanya Gimana itu mengapa dibuktikan melanggar di hukumnya? di dalam Melanggar konsideran hukumnya itu kan harus dimasukkan. dibuktikan di pengadilan. Bagaimana? Melanggar hukumnya atau mengganggu keamanan ketertiban itu Kembali harusnya kepada dibuktikan di Perpu, pengadilan. itu tidak mesti. Itu ada jalannya. Sekali lagi tidak Kalau mesti semuanya dengan subjektif, putusan ini bukan pengadilan. lagi Ini negara adalah suatu demokrasi. tindakan administrasi. Bahwa Gerindra tidak setuju dengan Perpu itu different story. Tetapi ini adalah hukum positif yang berlaku. Betul, yang saya katakan adalah, coba Anda lihat sendiri, di dalam tahap-tahap pemberian sanksi sendiri, itu kan jelas. Ada yang namanya peringatan, harusnya waktu itu ya. Ini kan saya bilang kadaluarsa. Ya. Ini kadaluarsa, 1,5 tahun. Kenapa baru dilakukan sekarang? Kok ujuk-ujuk dilakukan sekarang? Kenapa ujuk-ujuk?
pasti ada sesuatu. Makanya saya mengaitkan dengan sesuatu itu kan. Ah, Nah, jadi kita supaya akan kita bicara tidak berbicara di ruang kosong.